Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Mensyana Pinubaya dengan yang terakhir 014. Nah, di sini teman-teman, kita akan mempelajari tentang materi unsur senyawa dan campuran. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari materi, adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar, silakan disimak ya teman-teman. Nah teman-teman, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu melalui pengamatan bahan-bahan materi yang ada di sekitar lingkungan sekolah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan yang kedua yaitu melalui pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai materi dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran dengan teliti. Tujuan yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Teman-teman, sekarang saatnya kita masuk pada materi, di mana pada materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Pada zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Pada campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, teman-teman, apakah di sini ada yang tahu itu materi dan zat tunggal itu apa? Oke, mari kita belajar bersama-sama ya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan zat tunggal atau yang disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau lebih materi. Zat tunggal dapat berupa unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran? Nah, di sini unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Sedangkan campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Seperti yang dijelaskan tadi di atas, yaitu campuran dibagi menjadi dua kan, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa campuran heterogen adalah campuran yang terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran yang masih dapat dibedakan. Sedangkan pada campuran homogen adalah campuran yang terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya, tetapi sifat dari materi penyusunnya masih dapat terlihat. Nah, teman-teman, adapun contoh unsur yaitu tabel periodik unsur. Tabel periodik merupakan susunan unsur kimia yang disusun dalam bentuk tabel sesuai dengan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimianya. Unsur-unsur memiliki nomor atom yang semakin besar apabila posisinya semakin ke bawah dan ke kanan. Unsur dalam tabel periodik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok golongan vertikal dan kelompok periode atau horizontal. Gambar-gambar berikut merupakan contoh dari senyawa, di mana di situ ada gambar dari garam atau garam dapur. Mengapa garam dapur itu disebut sebagai senyawa? Hal tersebut dikarenakan bahwa garam dapur terbentuk dari unsur natrium dan klorida sehingga membentuk rumus kimia NaCl. Gambar berikutnya adalah gula. Mengapa sih gula itu termasuk senyawa? Nah, hal ini dikarenakan bahwa gula itu terbentuk dari gabungan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan gula juga memiliki rumus kimia
J12, H22, dan O11. Oke, daftar yang berikutnya yaitu air. Air juga merupakan senyawa karena terbentuk dari gabungan hidrogen dan oksigen yang rumus kimianya adalah H2O. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari campuran homogen dan heterogen. Cinta merupakan campuran karena tersusun dari beberapa senyawa. Sirup juga merupakan campuran karena tersusun dari beberapa senyawa seperti air, gula, pewarna, perasa, dan pengawet. Di mana contoh-contoh tersebut merupakan dari campuran homogen. Sedangkan contoh dari campuran heterogen yaitu percampuran antara air dan minyak. Di mana pada proses percampuran antar kedua campuran tersebut yaitu air dan minyak. Air tidak dapat tercampur karena minyak dan air bukan merupakan larutan yang dapat menyatu sempurna. Di mana pada saat dicampur, air dan minyak tetap masih dapat dibedakan mana yang minyak dan mana yang air. Apa sih manfaat dari mempelajari materi ini? Nah, manfaatnya yaitu untuk dapat mengetahui kegunaan unsur-unsur yang ada atau yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan bertujuan untuk mengetahui unsur tersebut berbahaya atau tidak, sehingga kita dapat terhindar dari bahaya. Teman-teman, setelah kita mempelajari materi di atas, untuk lebih memahami materi-materi tersebut, silakan teman-teman mengklik link kuis yang tertera di bawah ini ya. Teman-teman, ini adalah referensi yang saya gunakan. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut materi yang saya sampaikan, silakan klik link tersebut ya. Oke teman-teman, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat belajar ya.